Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kita akan bahas mengenai materi usaha dan energi. Di sini kita akan memanfaatkan aplikasi Open Sun Course. Jadi, di sini aplikasi ini akan berperan layaknya seperti papan tulis yang ada di ruangan. Jadi, di sini kita akan menulis materi yang akan kita bahas. Baiklah. Pertama, kita sudah mengetikkan judulnya, ini ada usaha dan energi. Baiklah, pengertian dari usaha bisa kita baca. Jadi, usaha itu termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, usaha bergantung pada gaya dan perpindahan. Berbicara mengenai gaya, ada dua jenis gaya yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu gaya konservatif yang tidak bergantung pada lintasan partikel. Dan yang kedua, gaya non-konservatif bergantung pada lintasan partikel. Oke, berbicara mengenai usaha dan energi, tentunya juga akan berkaitan dengan perpindahan. Baiklah, di situ sudah kita tampilkan pengertian dari perpindahan. Oke. Nah, berdasarkan arah perpindahan, pada usaha itu nanti akan dibagi menjadi yang pertama ada besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Oke, sudah ditampilkan. Nah, di bawah akan ditampilkan gambar, jadi kita akan perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada benda A. Nah, itu yang disimbolkan dengan huruf F adalah arah perpindahannya, sehingga dia menjadi berpindah kepada letaknya menjadi posisi yang ke B. Dari posisi A dia berpindah menjadi posisi B. Nah, nanti kita akan mendapatkan persamaannya. Baiklah, untuk persamaan akan saya tulis di sini nanti. Oke. Nah, itu adalah simulasi dari gambarnya. Nah, persamaannya akan menghasilkan W sama dengan F dikali S, atau usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahannya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, aplikasi Open Sun Course ini sangat memudahkan kita, apalagi dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini, kan kita tidak memungkinkan memakai papan tulis dalam menjelaskan materi, maka dari itu aplikasi ini memudahkan kita untuk menjelaskan materi. Nah, yang kedua itu, dia disertai dengan arah gaya. Dan bisa dilihat dari gambar, itu nanti ada namanya theta. Nah, sehingga nanti persamaannya akan berbeda dari persamaan yang sebelumnya. Kalau persamaan yang sebelumnya tadi, langsung saja kita akan pakai formula W sama dengan F dikali S. Nah, kalau yang ini kita pluskan, maksudnya itu kita tambah, W-nya itu menjadi W sama dengan F cos theta. Karena ada sudut ya, sudut tetanya berbeda dari gambar yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita lanjut.
Nah, ini bagian yang ketiga. Nah, di sini usaha yang menghasilkan nilai 0. Karena kenapa dia menghasilkan nilai 0? Dia arahnya tegak lurus terhadap bendanya. Jadi yang ketiga, dia usahanya bernilai 0. Dan yang selanjutnya, usaha yang bernilai negatif, atau bisa tadi sudah dituliskan, dirumuskan menjadi W sama dengan negatif Fs. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran energi. Oke, pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dan merupakan besaran skalar. Nah, kita dari dulu kan sudah mengenal mengenai hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Oke. Jadi, sesuai dengan pokok bahasan kita, kan judul kita adalah usaha dan energi. Tapi nanti kita akan batasi materi energi ini mungkin hanya secara umum saja ya. Nah, energi dibagi menjadi 3, yaitu ada energi kinetik. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Nah, tentunya kita sudah mengetahui untuk persamaan umum energi kinetik, yaitu setengah dikali mv kuadrat, atau sering kita sebut setengah mv kuadrat. Ya. Nah, jadi sangat membantu sekali aplikasi ini untuk warna tulisan. Kan kalau biasanya kita menggunakan papan tulis, kadang kita membutuhkan spidol yang banyak untuk merubah tulisan. Tapi kalau ini kita bisa mengganti warna yang kita sukai. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai energi potensial. Adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan dan posisinya terhadap suatu acuan. Nah, energi potensial ini dirumuskan dengan EV sama dengan mgh. Jadi, di sini ada massa, ada besaran gravitasi, dan ketinggian. Oke, selain pembahasan materi di depan, kami juga sudah menyediakan mengenai contoh soal. Ada satu contoh soal yang akan kita bahas yang berkaitan dengan energi potensial. Oke, soalnya bisa dilihat di layar. Jadi, kita diminta untuk mencari besar energi potensial anak jika sekarang anak tersebut berada di lantai kelima dan berada 25 meter dari tanah. Oke, bisa disajikan apa saja yang diketahui. Ada massa 40 kg, ketinggian ada 25 meter, dan gaya gravitasinya ada 10 meter per sekon kuadrat. Oke, mungkin ini adalah soal yang mungkin sangat mudah ya. Jadi, kita masukkan saja nanti ke rumusnya, tinggal dikalikan saja. Energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Oke. Bisa dilihat di layar.
melakukan operasi perkalian, maka besar yang diketahui atau nilainya adalah 1000 Joule, karena satuan dari energi potensial adalah Joule. Oke. Nah, fitur-fitur dari aplikasi ini memudahkan kita kalau misalnya ada kesalahan dalam penulisan, ya bisa kita hapus, ya sama saja dengan papan tulis yang berada di ruangan. Ini lebih simpel ya. Oke, nanti kita bisa mereview pembelajaran kita di awal tadi, yang diawali dengan pengertian usaha. Nanti bisa kita review, bisa kita cek kembali. Oke. Nah, ini tadi, ini sebelumnya kan ada energi. Nah, bisa kita review ya. Apa yang sudah kita bahas di awal tadi bisa kita ulang kembali, jadi bisa diulang ke depan, bisa diulang ke belakang, jadi lebih memudahkan dan simple jika kita ingin melihat materi sebelumnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.